wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau
Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan, haleluya, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom, selamat berjumpa kembali di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kami bertiga hadir menemani Bapak Ibu saudara sekalian, dan kami rindu kehadiran kami dapat mencerahkan hati, pikiran, dan terlebih lagi iman percaya Bapak Ibu saudara sekalian. Malam ini kami rindu berbagi tentang satu pergumulan hidup umat manusia yang sebenarnya setiap kita sudah berusaha, berupaya dan berjuang untuk dapat menyelesaikan dan menggenapkannya. Apa itu? Yaitu upaya kita untuk dapat menemukan Tuhan. Hari ini saya, Mbak Pendeta Junius Nayawan dan Mbak Pendeta Doni Stevianus rindu berbagi. Kita akan sharing, berbincang bersama. Dan sekali lagi kami rindu sharing dan perbincangan bersama kami dapat memberkati kita sekalian. Nah, Pak Jun, Pak Doni, kita tahu bahwa manusia itu salah satu perjuangan dan pergumulannya adalah bagaimana supaya kerinduan dan hasrat hati mereka untuk dapat berjumpa dengan Sang Pemilik dan Pencipta kehidupan ini dapat tergenapi, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Di sepanjang umur hidup manusia sebenarnya upaya itulah yang hingga hari ini tidak kunjung selesai atau belum menemukan jawab yang klimaks dan final. Karena jika dia masih manusia yang hidup di muka bumi ini, sebenarnya dia belum sungguh-sungguh menemukan dan berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan adalah nanti ketika kita mati. Itu semuanya baru tergambar secara utuh. Kalau sekarang itu, kalau boleh saya katakan masih bayang-bayang, samar-samar. Iya nggak ya? Betul nggak ya? Betul ya? Masing-masing kita punya persepsi yang berbeda-beda. Tetapi nanti ketika mati, itulah perjumpaan yang paling klimaks. Penemuan manusia akan Tuhan yang paling klimaks. Nah, saya coba berusaha mencatat ini beberapa hal ya, Pak Jun, Pak Doni, tentang upaya itu. Bahkan dimulai dari ketika Adam dan Hawa. Jujur bicara sebenarnya, tidak perlu lagi tuh Adam mencari dan berusaha menemukan Tuhan yang lain. Karena sebenarnya dia sudah berjumpa dengan Tuhan itu. Dialah manusia yang merasakan jari jemari Allah. Jari jemari Tuhan. Bahkan hembusan nafas Allah yang pertama. Itu Adam yang menikmatinya. Dan Hawa yang juga
berikutnya menikmati kelanjutan nafas kehidupan itu. Tapi kok faktanya dia masih ingin mencari Tuhan yang lain. Bagi saya itu, Kejadian 3 itu menjelaskan tentang upaya Adam dan Hawa untuk berusaha mencari dan menemukan Tuhan yang lain. Yang menurut dia itu mungkin lebih baik dari Tuhan yang menciptakan dirinya. Tuhan yang kita kenal itu. Tapi perjalanan itu ternyata belum selesai juga. Anak cucu Adam pun demikian. Nah, gimana menurut Pak Jun, Pak Doni? Pak Jun deh, gimana? Pak Jun dulu. Ya. Menarik Pak Andre ya. Jadi sejarah manusia sebenarnya adalah sejarah pencarian manusia akan Tuhan, begitu ya Pak Andre? Iya, betul. Jadi dari awal kalau kita membaca kitab Kejadian, manusia berusaha menemukan Tuhan, menyembah Tuhan, begitu ya. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, mereka mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari, menemukan, dan menyembah sosok yang maha tinggi itu ya, yang kemudian hari dikenal oleh bangsa Israel sebagai YHWH. Atau saat ini mereka menyebutnya sebagai Hasem gitu ya. Dan bagi kita itulah the name itu ya. Dan itu sejarah awalnya seperti itu yang kita percayai. Dan memang kalau kebetulan Pak Andre, Pak Doni, kita kan aktif juga di dalam dunia akademis begitu ya. Kalau saya teringat secara akademis itu memang tokoh, saya sebutkan saja ya, salah satu contoh semacam seorang Agus Comte itu membagi sejarah manusia sebenarnya ke dalam 3 babakan ya. Babakan teologis, babakan metafisis, lalu babakan positivis ya. Jadi dia melihat dunia itu secara garis besar begitu. Pada babakan teologis, manusia itu mencari Tuhan. Teologis di sini bukan melulu teologi Kristen, tetapi secara umum bahwa ada sosok yang disembah, dewa begitu ya. Bagi orang Israel itu YHWH itu. Nah, dan bagi Agus Comte ini masa itu sudah dilewati karena kemudian manusia tidak puas dengan sosok teologis gitu. Manusia mencari sosok yang metafisis ya, yang mungkin secara secara sederhana metafisis ini bisa diartikan sebagai nilai yang berharga, makna kehidupan atau moral ya, dalam sejarahnya begitu. Jadi dari masa teologis berlanjut ke masa metafisis, kemudian berlanjut ke masa saat itu yang dianggapnya sebagai yang paling benar adalah masa positivis ya. Artinya teknologis, kemajuan, progresif ya. Jadi segala sesuatu yang bisa diindrai oleh panca indera manusia itulah yang penting, bukan sosok teologis, bukan hal-hal metafisis ya, karena saat itu dunia jenuh dengan perbincangan tentang teologis, tentang metafisis, dan orang-orang seperti Agus Comte ini menganggap segala sesuatu yang benar itu yang bisa dibuktikan oleh manusia. Manusia pada masa itu bosan dengan sesuatu yang tidak kasat mata gitu ya. Jenuh gitu, karena seolah-olah diajak berbicara tentang sesuatu yang di awan-awan gitu ya. Jadi mereka ingin membawa ide itu menjadi lebih realistis gitu ya. Sebenarnya ini bukan hal baru juga, karena Agus Comte hanya mengkristalkan perdebatan antara Socrates dengan Aristoteles ya. Plato, Socrates, Plato ya. Plato menggambarkan dunia itu yang yang ideal, sedangkan Aristoteles mengatakan nggak usah sibuk dengan hal yang itu, pokoknya yang ada di bumi ini yang kelihatan itu yang penting. Nah, mengkalimatkan seperti itu Agus Comte, lalu dia menerjemahkan sebagai masa yang positivis. Maka saat ini kita ada kuliah, ada sekolah tinggi, itu kan sejarahnya dari sana ya. Tahan dulu nih Pak Jun. Nah, jangan diperjelas dulu nih ya, kita tahan dulu penjelasannya. Ini sekarang gantian. Kalau Pak Doni gimana memaknai itu Pak Doni? Upaya pencarian manusia itu untuk menemukan Tuhan itu bagaimana Pak Doni?
Saya ingin memandangnya dari yang lebih empiris, Pak. Iya. Biasa lah ya. Iya, iya. Lebih praktis ya, praktikal Iya. itu ya. Iya. Saya cukup senang punya dua sahabat ini yang memang melengkapi kita semua gitu. Gimana Pak Doni? Ya, saya nggak mengawang-awang, saya lihat dari apa yang terjadi selama hampir setahun ini di Indonesia dan seluruh dunia mengenai pandemi gitu ya. Iya. Nggak usah di ngomong-ngomongin soal Tuhan, sebenarnya saya melihat beberapa gejala ketika seseorang dihadapkan dengan kondisi yang tidak enak seperti ini, mereka ada kecenderungan mencari sosok yang lebih berkuasa di atas segala sesuatu. Nah, sebelum lanjut Pak Doni, agak geser sini Oke. Pak Doni, iya, supaya terlihat jelas. Oke. Mencari sosok atau pribadi yang lebih berkuasa dari dirinya sendiri, dari para dokter, dari semua obat yang bisa menyembuhkan apa yang namanya COVID-19. Iya, iya, iya. Dan mereka, saya nggak ngomongin satu agama, tapi memang seluruh manusia, bahkan orang yang tidak terlalu berbicara banyak tentang agama, di kondisi seperti ini, mereka dalam tanda kutip terdesak untuk bicara tentang Tuhan. Iya, iya. Sosok yang dianggap lebih berkuasa daripada segala sesuatu. Nah, saya sempitkan lagi kepada kita orang-orang Kristen. Ya, ada orang-orang yang cuek dengan keadaan sekarang ini, di mana COVID semakin meningkat, dengan berbicara ya udah berserah saja kepada Tuhan. Ya sudah, pasrah saja sama Tuhan. Sementara kan pemerintah, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama justru menggencarkan, ayo kita lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, sementara ada orang-orang yang nggak pernah ke gereja, nggak pernah, atau kalau ke gereja juga ya gitu-gitu aja. Ya udah, pasrah saja sama Tuhan. Ya sudah, berserah saja sama Tuhan. Yang dianggapnya lebih berkuasa. Nah, tapi pasrahnya itu pasrah yang benar atau yang salah? Itu yang saya mau pertegas. Ya, kalau diimplikasikan sekarang ini, mereka lebih pasrah kepada hal-hal yang hampir menihilkan tanggung jawab sebagai seorang manusia. Gitu ya. Jadi ya sembrono, cuek aja, makan, ngumpul sembarangan dan sebagainya. Akhirnya kenanya itu, kena COVID-nya itu COVID. dalam artian bukan pasrah yang benar, tetapi karena sebenarnya tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Nah, tapi saya ingin memfokuskan kepada soal Tuhan itu, Pak Andre. Itu yang tadi saya bilang, tidak hanya COVID. Kadang-kadang kebanyakan manusia dan pada umumnya manusia bertemu dengan Tuhan atau sesuatu yang dianggap Tuhan, yang artinya lebih berkuasa daripada dirinya, ketika dia didesak oleh sebuah keadaan yang membuat dia tidak nyaman. Atau bahkan mungkin ketika nyawanya ada di ujung maut, di ujung tanduk. Nah, dia baru ingat tentang Tuhannya, dia baru ingat ada pribadi yang lebih berkuasa dari dirinya. Saya tidak bicara Tuhan yang mana, Pak Andre. Saya bicara soal secara keseluruhan. Secara umum. Nah, itu dia. Saya melihatnya manusia berusaha mencari Tuhan selama ini. Kalau kita lihat dari sejarah peradaban manusia, ketika mereka diizinkan di sebuah kondisi di mana mereka tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Iya. Jadi mereka mencari Tuhan. Kalau boleh disimpulkan secara sederhana, preface atau pembuka perbincangan kita hari ini, ya, kita dibawa kepada satu pemikiran bahwa manusia itu ternyata berusaha mencari Tuhan, berusaha menemukan Tuhan. Kalau dari apa yang disampaikan Pak Junius, dalam ranah pengembangan nalar dan logikanya, semua diteorikan, semua dibahasakan dalam konsep-konsep berpikir yang mungkin runtut, sehingga pada titik tertentu manusia mengalami kejenuhan dan kebosanan karena semua hanya tinggal perbincangan dan idea belaka. Lalu kemudian Agus Kom berusaha mengarahkan, bukan itu. Tapi itu pun bukan jawaban sebenarnya, masih dalam proses. Ketika manusia dibawa kepada sebuah pemikiran, tetap saja ini sebuah pemikiran, anggapan
yang nyata itulah yang lebih penting dipikirkan daripada sesuatu yang idea metafisis yang nampaknya mengawang-awang. Dan pada masyarakat modern pun pemikiran-pemikiran itu, kalau boleh menggunakan quote ya, unquote gitu ya, menjadi Tuhan bagi proses berpikir manusia, gitu ya Pak Jun ya. Nah, sementara yang kedua, ada kelompok orang atau kelompok manusia yang berusaha mencari dan menemukan Tuhan, baru sadar tentang adanya Tuhan setelah didesak oleh pergumulan hidup. Gitu ya. Yang di sini itu karena proses berpikir ya, proses rasionalisasi dan cara berpikir manusia, yang di sini adalah proses realisasi manusia, realitas hidup manusia yang dimaknai, lalu kemudian disadarkan, ya ternyata ada Tuhan. Nah, namun nih, yang di sisi sini Pak Jun, dalam proses berpikir manusia itu, ya dalam sejarahnya manusia sudah menemukan Tuhan belum? Manusia ada yang sudah menemukan Tuhan, ada yang sudah menemukan bahwa ternyata Tuhan tidak ada. Dan ada juga yang tidak mau masuk dalam perbincangan itu. Jadi ada orang teisme, ada orang ateisme, ada orang antiteisme. Dan dunia kita kira-kira seperti itu. Dan harus diingat memang Tuhan itu ada. Ya, biar bagaimanapun, apapun perdebatannya, tetapi tetap Tuhan itu ada. Jadi ada umat Tuhan. Jadi ada kelompok yang akhirnya mengkristal. Yang pertama adalah orang yang teis, bertuhan, ya, dari proses berpikir tadi. Yang kedua, orang yang ateis, tak bertuhan. Tapi ada orang yang antiteis. Antiteis itu udah nggak peduli mau ada Tuhan, mau nggak ada Tuhan, itu nggak masalah buat dirinya. Jadi ada kelompok yang seperti itu. Sampai di titik itu ya Pak Jun ya? Betul Pak Andre. Ya. Tentu kita fokus kepada orang yang mempercayai Tuhan begitu ya. Kita percaya Tuhan itu ada. Namun harus disadari usaha untuk mencari Tuhan itu seperti juga sudah disampaikan, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita, mencari Tuhan itu lebih sulit daripada mencari pekerjaan atau mencari nafkah, kan seperti itu. Dan ini harus kita betul-betul hayati, kita jalani. Mencari Tuhan itu lebih sulit dari mencari yang lain begitu. Dan itu harus terimplementasi dalam kehidupan kita. Artinya kita harus sungguh-sungguh nih. Tuhan itu mudah ya, tapi sekaligus tidak mudah, gitu kan? Artinya bagaimana kita mewujudkan pengetahuan itu bukan dalam definisi, tetapi dalam aksi, dalam tindakan kita sehari-hari. Dan itu tentu banyak pernak-perniknya, pergumulan, dan karena Tuhan itu bukan sekedar hal yang dipelajari, tetapi sosok ya namanya Tuhan, sosok yang berkuasa yang harus kita taati. Dan jadi bagaimana kita kalau kita mengenal Tuhan berarti kita mengenal diri sendiri, lalu kita bisa menempatkan diri kita ini di hadapan Tuhan dengan benar. Nah, jadi pergumulannya di situ, bagaimana kalau kita memang sudah menemukan Tuhan, buktinya itu bukan kita mengenal Tuhan, buktinya apa? Kita kalau ikut ujian dogmatika kita lulus, bukan itu buktinya ya. Buktinya adalah bagaimana keseharian hidup kita itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Dan sampai di sini kan berpulang kepada kita masing-masing. Apakah kita sudah menemukan Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah berubah melalui pengenalan kita itu atau belum? Saya pikir ini menjadi PR kita bersama-sama, Pak Andre. Sayangnya dalam proses sejarah hidup umat manusia itu terlihat jelas bahwa manusia cenderung untuk berusaha tadi mencari Tuhan yang lain atau bahkan menggantikan Tuhan yang tadi idea, metafisis dan nampaknya di awan-awan itu dalam bentuk Tuhan yang kelihatan. Sekalipun mereka beragama, sekalipun mereka mengaku diri bertuhan. Nah, itu kan sebuah kompleksitas tersendiri yang juga harus kita cermati pada diri kita masing-masing. Kalau kita coba melihat nih ya, tadi saya coba menyinggung ya dari proses awal Adam dan Hawa, harusnya dia tidak perlu lagi nyari, tapi ternyata dia masih pengen nyari lagi tuh. Jangan-jangan ada Tuhan yang lain ini, yang lebih bijak, yang lebih tepat menurut dia. Ternyata pilihan dia salah.
Tuhan yang dia anggap sebagai Tuhan lebih bijak itu justru menjerumuskan dia. Iya, betul. Ya, bahwa proses berikutnya dia tertipu oleh ajakan pribadi yang nampaknya bijak, yaitu si ular tua itu. Tapi itu belum selesai. Setelah proses berikutnya, anak keturunan Adam dan Hawa pun mengalami perjalanan yang tidak mudah. Karena bau dosa yang sudah ibarat kata anyir, menemani perjalanan hidup umat manusia, membuat proses pencariannya pun tidak kunjung precise gitu, tidak kunjung tepat. Yang dicari itu ternyata batu, yang dicari itu ternyata pohon, yang dicari itu ternyata geluduk, petir. Halilintar gitu, yang dia rasa itu sebagai Tuhan yang bijaksana buat mereka, yang sebenarnya didasari oleh rasa takut gitu. Rasa takut itu yang sudah meleset atau menyimpang karena dosa yang sudah membuat rasa takut itu menjadi salah gitu. Takut yang dimiliki Adam dan Hawa seharusnya adalah takut hormat gitu. Tetapi takut yang muncul berikutnya adalah ketakutan untuk dihukum. Ketakutan penghukuman yang ada sehingga membuat sesuatu yang nampak mengerikan itulah menjadi personifikasi Tuhan. Tapi belum selesai, tadi saya menyinggung bahwa yang beragama pun juga seperti itu. Contohnya adalah apa? Umat Israel. Mereka pun ibarat kata adalah umat yang sudah memiliki agama yang terstruktur begitu ya. Musa coba berusaha mengajarkan, lalu kemudian mendidik mereka, melatih mereka. Namun ternyata mereka tidak meyakini bahwa apa yang diajarkan Musa sebagai penjelasan tentang Tuhan yang sesungguhnya itu. Mereka mencari Tuhan yang lain, membuat figurasi lembu, emas itu menjadi Allah mereka. Padahal Tuhan sudah menjelaskan, aku adalah aku. Gitu kan ya? Aku yang adalah aku ada ini, seperti aku inilah aku gitu. Nggak bisa dibentuk atau tidak bisa dipersonifikasikan dengan bentuk yang lain. Tapi ternyata bangsa Israel pun melenceng. Bahkan sampai kehadiran Kristus pun yang sudah dinubuatkan dalam proses yang panjang tidak diakui sebagai Tuhan. Iya, menarik sekali ya Pak Andre. Kalau boleh saya tambahkan sedikit Pak Andre, karena memang pada akhirnya pencarian Tuhan itu tidak mudah, dan hal yang harus kita hindari adalah kita jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang salah ya, karena ketidakmudahan itu, karena kerumitan itu, orang akhirnya mencari jalan pintas ya. Tidak mau susah, tidak mau berusaha lebih sungguh, tidak mau berjuang ya, menganggap menemukan Tuhan itu mudah, padahal tidak mudah. Jadi sebenarnya pada akhirnya kepercayaan atau kebenaran itu, benar atau salah itu nyaris menjadi hal yang kedua ya, karena ya hal yang pertama itu keinginan orang ya, kebutuhan orang. Karena kalau seperti orang Israel itu kan akhirnya mereka menuhankan lembu, mereka menyembah lembu karena mereka butuh sosok ya, padahal mereka sudah diselamatkan oleh Allah yang benar, tapi mereka tidak setia kepada Allah yang benar, akhirnya mereka menuhankan sesuatu yang lain. Jadi pada akhirnya masalah benar dan salah itu menjadi relatif. Yang mutlak adalah kebutuhan. Mereka butuh sekarang ini ya sudah. Seperti Pak Andre sebutkan tadi, akhirnya pohon dituhankan, batu dituhankan, manusia pun dituhankan, kan itu yang harus kita hindari. Itu kan proses, ibarat kata kalau saya menyebut proses purba, itu proses purba, yaitu zaman kuno gitu, yang harusnya sudah kita tinggalkan. Tapi di abad modern sekarang ini, Pak Dodi, tadi saya sudah menyinggung kan ya, yang beragama pun juga masih punya konsep begitu. Menurut Pak Dodi gimana? Nah iya, entah kenapa nih, jadi apa yang saya mau ngomongin ini sudah sedikit-sedikit sudah disentuh sama Pak Jun dan Pak Andre gitu ya. Saya menganggapnya, saya menerjemahkannya Tuhan sesuai dengan kebutuhan, Tuhan yang situasional. Itulah kalau Pak Andre ingat, Pak Jun ingat, kalau waktu itu saya khotbah di ibadah Waski, itu karena kita kenalan sama Tuhannya salah, Pak Andre. Betul, salah kenal gitu. Salah kenal gitu ya. Tuhannya situasional. Mau kayak ini itu terbukti dengan apa yang saya teliti di dalam tesis saya kemarin. Ini memang Tuhannya Tuhan situasional. Mau butuh duit Tuhan ada, mau butuh sembuh Tuhan ada, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mencukupi.
Padahal kalau kita belajar di teologi perjanjian lama gitu ya, ada sekian banyak julukan yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Ya itu juga sebenarnya situasional, Pak Andre. Nah, dari penjelasan ini sebenarnya saya ingin menarik kesimpulan berikutnya, bahwa sayangnya dalam proses kehidupan manusia itu, karena subjektivitas menjadi lebih mengemuka, lebih utama, sebenarnya proses pencarian manusia akan Tuhan itu menyimpangnya kepada arah bahwa diri kita inilah yang disebut sebagai Tuhan. Karena semuanya menurut diri sendiri akhirnya. Jadi Tuhannya siapa? Dengan proses yang seperti ini sebenarnya kita sedang mengarahkan diri kita adalah Tuhan bagi jawaban atas pencarian kita akan Tuhan yang menurut kita tepat disebut sebagai Tuhan itu. Nah, kesimpulan yang kedua ini yang justru berbahaya, karena pada akhirnya manusia tidak sungguh-sungguh menemukan Tuhan tadi. Diri sendiri dijadikan Tuhan karena ketika butuh uang, dia berusaha mencari Tuhan seperti yang dia butuhkan, Tuhan yang bisa menjawab kebutuhannya akan uang itu. Ketika dia berusaha mencari jodoh, pacar, dia berusaha meng-create Tuhan yang bisa menyediakan jodoh bagi dia. Dan tidak jarang akhirnya bagi kita umat Kristiani, hanya demi itu banyak umat Tuhan yang pindah-pindah gereja. Tuhan yang ini kayaknya kurang bisa memberi jawaban atas kebutuhan saya akan uang. Cari Tuhan yang bisa menyediakan uang di mana? Di gereja lain. Cari Tuhan yang bisa mana? Menyediakan jodoh saya. Padahal sama-sama Kristennya tadi, sama-sama beragamanya kita itu. Tapi sebenarnya Tuhannya siapa? Diri kita sendiri. Kita create itu, kita ciptakan Tuhan dalam logika dan nalar berpikir kita. Salah enggak? Kalau kita masih kanak-kanak, ya enggak salah sih. Enggak salah dalam artian Tuhan mengerti pasti. Betul kan? Tuhan akan memahami itu. Walaupun ya, enggak bisa dibohongi, manusia kan memang berbeda-beda, Pak. Iya. Tetapi tentu perbedaan itu kan ada kadarnya kan. Kadar yang mana yang sudah mendekati kedewasaan, akil balik, atau kadar mana yang masih kanak-kanak. Nah, kalau umur kita sudah tahu tua, udah lanjut, tapi kadarnya masih kadar kanak-kanak, ya nggak ada gunanya ini tua umur kita itu. Gitu. Kalau masih tadi, sampai kepada nilai subjektivitas. Akhirnya kita ini yang dijadikan Tuhan, atau kita yang menjadikan diri kita sebagai Tuhan atas diri kita. Salah nggak? Nggak salah jika kita masih kanak-kanak. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita tidak kunjung berubah, itu salah besar. Karena nanti kita salah kenal tadi. Dan bisa salah alamat. Bisa jadi kita tidak sampai ke surga, tempat di mana Tuhan ada itu. Nah, tapi yang berikutnya nih, Pak Jun dan Pak Doni, ternyata kan bukan hanya sekedar diri kita yang kita mau jadikan Tuhan dalam proses pencarian kita akan Tuhan. Dunia ini akan kita jadikan Tuhan sebenarnya bagian berikutnya. Ketika kita lebih mengutamakan semua itu dibandingkan Tuhan dan diri kita sendiri. Betul kan? Ada orang yang tadi mungkin dia tidak mencari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan uangnya. Tapi dia mencari uang dengan mengorbankan segalanya. Betul nggak Pak Doni? Akhirnya uang yang menjadi Tuhan, bukan dirinya dan bukan Tuhan yang sejati itu. Uang kan simbolisasi dunia ini. Tadi mencari jodoh, akhirnya jodoh yang lebih utama. Jodoh itu yang jadi Tuhannya. Semua hal yang mewakili kebutuhan, bukan kebutuhan, keinginan dunia ini itu mewujud menjadi bentuk baru sebagai Tuhan bagi hidup manusia. Gimana Pak Junis? Saya teringat apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka sendiri. Jadi memang kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan. Karena kalau kita tidak hati-hati, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu menjadi Tuhan kita ya. Nah, pada akhirnya kita menuhankan diri sendiri. Dan itu tidak mudah memang. Dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bersama ini tidak mudah, hal pencarian Tuhan ini tidak mudah. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan masuk dalam kesulitan yang besar. Saya teringat dulu pemimpin kita, salah satu presiden kita itu ada wacana, walaupun tidak sampai kejadian ya, ada wacana untuk meniadakan Departemen Agama. Karena mungkin saat itu beliau melihat
kurang bermanfaat ya dalam pandangan beliau. Tentu beliau punya pandangannya masing-masing. Nah, yang mau saya angkat adalah memang tidak mudah kan. Soal pencarian Tuhan itu tidak mudah. Karena ketidakmudahan itu bisa berakibat tidak baik. Nah, lebih baik ya sudah tidak usah ada departemen yang seperti itu. Nah, itu kan kita bisa melihat ini tidak mudah. Kalau kita bersama-sama sepakat ini tidak mudah, berbalik kepada personal, urusan pribadi, bagaimana kita menemukan Tuhan ya. Karena di Alkitab sendiri memang menjelaskan hal itu ya, dari nama itu YHWH kan diterjemahkan saja sulit ya. Sebenarnya menerjemahkannya bagaimana ini, I am that I am atau I will be what I will be, kan masih ada berbagai pendapat untuk itu kan. Artinya memang untuk mendefinisikan Tuhan itu tidak mudah. Ketika kita sanggup mendefinisikan Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan lagi. Karena ketika kita mendefinisikan sesuatu berarti itu masuk akal kita. Padahal Tuhan itu kapasitasnya tentu di luar nalar kita ya. Bahkan saudara-saudara kita juga saya tidak ahli di situ, cuman karena kita bermasyarakat di Indonesia ini kita pernah mendengar bahwa nama Tuhan itu bukan satu. Ada 100, yang ke-9 101 sampai 99, dan yang ke-100 terbuka. Nama yang ke-100 itu terbuka. Artinya memang Tuhan itu multi perspektif ya. Jadi, sesuai pengalaman pribadinya. Jadi jangan memutlakkan ya. Ketika kita memutlakkan, kita menganggap Tuhan itu sudah masuk dalam pikiran kita. Nah, dari sanalah akan timbul berbagai masalah, karena yang seorang akan menganggap lebih benar, yang lain dianggapnya tidak benar sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Ya, jadi itu dia. Klimaksnya memang ketika manusia nanti mati barulah itu selesai semua. Itu dia, jawaban selesai. Itu dia. Jadi jangan buru-burulah. Betul. Nanti pada akhirnya kita akan berhadapan nanti. Seperti kata Paulus kan, saat ini aku masih mengenalnya secara tidak sempurna. Iya. Samar-samar. Samar-samar. Nah, kondisi itulah yang membuat manusia tadi berusaha mencari, lalu kemudian yang dia temukan hanya pendapat-pendapat pribadi yang membuat itu mengkerucut pada satu kesimpulan, aku ini sebenarnya Tuhan. Walaupun tidak secara verbal manusia menyimpulkan itu, tetapi fakta kehidupan menjelaskan manusia berusaha menuhankan diri sendiri. Tapi yang berikutnya tadi Pak Jun, ternyata juga bukan hanya diri sendiri yang dituhankan oleh manusia. Dunia ini dan segala keinginan dan kenikmatannya itu rasa-rasanya belum puas, belum layak jadi manusia kalau belum bisa menikmati A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Sehingga melupakan semuanya, bahkan kan keluarga pun bisa ditinggalkan hanya demi uang dan kenikmatan yang dia ingin harap untuk bisa dia dapatkan. Lalu kemudian bukan hanya uang, kedudukan jabatan. Orang bisa rela menyingkirkan semua teman dan sahabatnya demi supaya dia bisa naik ke jabatan itu. Akhirnya kan keinginan dan kenikmatan dunia itu yang menjadi Tuhan bagi kehidupannya. Segalanya. Bahkan ketika dia bertuhan pun itu dalam rangka untuk mengejar itu semua. Nah, proses itu yang ternyata terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, gimana Pak Jun menanggapi hal ini seperti apa? Iya, saya teringat dulu, sampai saya lupa dulu nih kalimat berasal dari mana, karena yang saya ingat kalau kita bertuhan itu jangan pakai gaya berenang gaya katak gitu ya. Kayak katakan gitu ya. Kita maju, kita singkirkan yang di kiri kanan kita. Gitu. Nah, itu tidak boleh ya, dalam bertuhan itu tidak boleh pakai renang gaya katak ya. Artinya kiri kanan kita menyingkir lah, yang penting kita finish gitu kan. Ya. Nah, itu tentu menjadi bahan refleksi kita. Bagaimana seharusnya bertuhan itu justru seperti lilin ya. Membakar diri demi menerangi kegelapan di sekitarnya. Jadi kebalikan dari gaya katak itu, tetapi ini seperti prinsip lilin. Jadi bagaimana dia menghabisi dirinya sendiri demi menerangi kegelapan di dunia ini. Tentu ini hal yang sudah diajarkan Tuhan Yesus Kristus yang nilainya sungguh sangat tinggi, yang menjadi tujuan kita bersama gitu ya Pak Andre, Pak Doni. Iya. Nah, cuman sayangnya emang manusia
dalam ketidakpuasan itu ya Pak Doni, berusaha mencari apa yang nikmat dan puas menurut dia. Bagaimana supaya dunia dan segala kenikmatannya itu bisa dia rengkuh dan dia bisa miliki tanpa peduli bahwa ada orang lain di sekitarnya. Dan orang lain itu mewakili suami, istri, anak-anak, orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan tadi terang kehidupan yang harusnya berasal dari dirinya. Kalau dia sungguh-sungguh bertuhan, seharusnya dia tidak melupakan yang lain, lalu kemudian hanya mengejar apa yang dia inginkan, tetapi bahkan dia bisa rela melupakan apa yang dia kejar itu demi membuat orang di sekitarnya nyaman, bahagia, damai, dan tenang. Nah, proses ini kan yang kalau boleh dikatakan proses yang mustahil. Tetapi firman Tuhan berkata tiada mustahil bagi orang percaya. Tetapi di dalam Lukas pasal 4 itu sebenarnya Kristus sudah memberikan teladan yang luar biasa ketika ia dicobai di padang gurun ya. Saya bacakan bagi kita sekalian ya, Lukas pasal 4. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 itu. Ya, proses yang singkat tapi sebenarnya mewakili proses perjalanan hidup manusia. Dan Tuhan dengan tegas memberikan jawab atas setiap godaan iblis itu demi menegaskan juga kepada umat Tuhan. Ya, ayat pertama sampai dengan 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ada 3 proses yang terjadi. Yang pertama ketika Tuhan diminta mengubah batu menjadi roti. Betul ya? Kemudian yang kedua ketika Tuhan itu diminta untuk menyembah iblis. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika Tuhan ditantang otoritas dan kekuasaannya. Sebenarnya ini merupakan 3 bagian utama yang diperjuangkan manusia. Bagaimana dia bisa makan, ya kan? Bagaimana dia bisa dihargai, ya toh? Dan yang ketiga bagaimana dia bisa berkuasa. Ketika makan itu rasa-rasanya sebenarnya bukan hanya sekedar bicara makanan secara fisik saja gitu. Sebenarnya makanan secara batin pun manusia berjuang untuk itu. Tetapi manusia ternyata lebih memilih makanan yang dimaksudkan dengan roti tadi. Ingin memenuhkan semua hasrat hatinya supaya makanan yang hanya demi memenuhi kebutuhan daging itu terpenuhi. Padahal faktanya sekalipun sehat tubuh tetapi tidak sehat batin, percuma juga. Betul ya? Lalu kemudian, makanya kan ada mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tetapi kalau kita menggunakan logika rohani sebenarnya dimulai dari jiwa yang sehat dulu, baru tubuh yang kuat itu ada. Ketika jiwa sehat, pasti dia akan bertanggung jawab atas tubuh ini. Karena faktanya, banyak orang tubuhnya sehat, tapi jiwanya nggak sehat loh. Betul kan?
Karena cuma sekedar mencari itu, mau cari makan seenak apapun, kalau batinnya nggak benar udah pasti melenceng sebenarnya. Ya kan? Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya dia mendapat penghormatan. Setelah puas makan biasanya dia ingin dihargai, dia ingin dianggap ada, ya kan? Perjuangan untuk dihargai dan dihormati. Dan yang ketiga adalah bagaimana ya ia itu memiliki otoritas setelah dihargai dan dia memiliki pengaruh, dia ingin dianggap lebih dari yang lainnya. Posisi itu sebenarnya posisi yang sudah paling klimaks, bukan hanya sekedar tadi pendapat yang membuat dia seolah-olah menuhankan dirinya, tetapi ketika sampai di ujungnya dia betul-betul ingin memposisikan diri, akulah Tuhan ini, akulah yang lebih berkuasa dari manusia lain. Nah proses ini yang kalau boleh dikatakan menggunakan kalimat Pak Junus tadi, betapa kita harus berhati-hati ketika kita ingin mencari dan menemukan definisi tentang Tuhan itu. Dan kalau menggunakan logikanya Pak Doni tadi, jangan hanya sekedar berbicara dari sisi realitas saja, karena ternyata Tuhan itu melampaui cara berpikir kita, akal kita, dan melampaui realitas itu. Nah Pak Doni gimana menurut Pak Doni? Di kalangan kita ya Pak Andre ya, kalau bicara tentang menggunakan ayat perikop yang Pak Andre tadi jelaskan ya, bahwa Yesus ditantang soal makanan, kekuasaan, penghormatan dan kekuasaan. Yesus menolak ketiga-tiganya. Betul. Repotnya orang Kristen menggunakan nama Yesus untuk mencapai ketiga-tiganya itu. Itu dia. Yang miskin kepengen kaya. Ini roti itu kan mewakili kekayaan berkat. Iya, yang saya amati ya, yang miskin kepengen kaya menggunakan nama Yesus. Yang sudah kaya makin pengen kaya menggunakan nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang Pak Andre jelaskan tadi, hal-hal yang tidak harusnya dilakukan. Iya. Termasuk akhirnya menipu orang, menipu jemaat, menggelapkan pajak. Iya. Itu dilakukan oleh pendeta-pendeta yang mengejar ketiga hal ini. Iya. Menggunakan nama Yesus. Distintif ya langsung pendeta-pendeta yang menggunakan hal itu ya. Saya ngomong langsung aja, karena kan tadi saya sudah ngomong, ini di kalangan kita, jadi saya ngomong aja. Iya. Itu jelas banget dan terbukti masuk surat kabar dan sebagainya. Saya jadi ingat apa sementara Pak Andre ngomong tadi, saya iya, terbukti ya, ternyata sudah ada bukti ya. Saya nggak sebut namanya lah ya. Iya, memang tidak perlu kita sebut namanya, kita sedang berbicara sesuatu yang umum ya. Tapi itu terjadi di kalangan kita gitu. Iya. Yesus nolak tiga hal ini disuruh iblis. Tapi orang kita ini menggunakan nama Yesus mencapai tiga hal ini. Anak-anak Tuhan sebutannya padahal. Itu bukan anak Tuhan, ketua sinode. Bahkan ketua umum sebuah sinode seluruh dunia. Oh. Wah itu saya narik nafas dan saya mendapati ada pendeta yang itu lahir dari karena dia miskin. Ketika dia sukses, punya gereja besar, diakui seluruh dunia, akhirnya dia menipu. Itu dari hasil penelitian tesis Pak Doni ya? Iya, dan orang yang lahir dengan pendeta yang lahir dalam keadaan kaya, juga sama Pak Andre. Ujung-ujungnya nipu. Itu ya. Waduh itu ironis dan itu bertentangan dengan apa yang Yesus teladankan gitu dalam melalui firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Dan sejarah mencatat itu ya Pak Doni. Ada buku data yang menjelaskan itu. Masuk berita. Iya. Dan itu tadi betapa mengerikan pada akhirnya tadi bukan hanya sekedar pemikiran kita, bukan hanya sekedar diri kita sendiri ya yang kita berusaha tuhankan, tetapi dunia ini kita tuhankan menjadi segalanya itu. Bahkan memperhamba Tuhan. Dan tapi ujungnya sebenarnya berbalik kepada konsep awal tadi bahwa kita ini sebenarnya ingin menjadi Tuhan. Kita ingin memiliki Tuhan. Kalau berproses tadi Adam dan Hawa mencari Tuhan yang lain yang bijak menurut dia. Lalu kemudian menciptakan Tuhan yang lain, mempersonifikasikan Tuhan yang lain dalam bentuk-bentuk yang kelihatan. Lalu sebenarnya ujungnya itu manusia ingin menuhankan dirinya. Semua itu. Uang, kenikmatan dunia hanya sekedar sasaran antara itu sebenarnya. Walaupun tanpa sadar, proses ini juga harus kita maknai sebagai proses yang tidak bisa dipisahkan
yang harus juga dipisahkan bahwa pada titik tertentu manusia juga sedang menuhankan kenikmatan dunia ini. Segalanya, bahkan dirinya pun rela sakit. Manusia kan kena diabetes, kena kolesterol, kena darah tinggi demi kenikmatan dunia itu kan. Stroke. Akhirnya setelah punya uang, punya semuanya itu, tinggal begini. Nggak ada satupun yang bisa menceritakan tentang kenikmatan yang dia kejar dari awal itu. Karena sebenarnya ujungnya itu bukan itu semua kok. Maaf nih, bukan pemikiran-pemikiran kita tadi. Betul ya Pak Jun ya? Mau Agus Comte berbicara tentang apa, para filsuf berbicara tentang apa, itu just the way we seek God. Cara kita mencari Tuhan, tetapi bukan itu yang disebut sebagai Tuhan. Entah pendapat kita seperti apa, bukan itu yang disebut sebagai Tuhan. Entah kenyataan menjelaskan apapun, bukan itu yang disebut sebagai Tuhan. Entah senikmat apapun dunia ini, itu juga bukan Tuhan. Nah cuman sayangnya, lebih konyol lagi, kita yang beragama, kita yang mengaku bertuhan, bahkan kita menyebut diri anak Tuhan tadi, justru mengejar itu semua dengan menggunakan Tuhan. Gitu ya Pak Dunia. Dan betapa menyedihkan. Tuhan sudah tadi, saya katakan, menegaskan dengan setiap jawaban atas pertanyaan iblis itu dengan dengan jawaban yang telak. Waktu pertama sekali, Tuhan diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Tuhan berkata apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ternyata kita tidak makan pun itu tidak masalah sebenarnya. Tidak makan pun itu nggak masalah. Asal kita punya Tuhan. Nah kalau kita sudah yakin ada Tuhan, percaya. Nggak mungkin Tuhan bikin kita kelaparan. Betul ya Pak Doni ya? Pak Jun ya? Karena cara bertuhan kita yang salah sehingga membuat nampaknya kalau nggak makan itu waduh kita. Betul, dalam waktu tertentu pasti kita kelaparan, sakit, iya gitu. Maaf nih, tapi sekalipun kita mati ketika kita nggak bisa makan, tapi kita percaya kepada Tuhan dan tetap menjadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya, mati kita justru membawa kepada keselamatan. Karena ada faktanya orang-orang yang hingga akhir hayatnya nggak bisa makan, tetapi dia bisa menemukan Tuhan. Mati dalam kesendirian dan tidak bisa menikmati kenikmatan dunia, tapi dia bisa menikmati Tuhan. Surga jaminan kekalnya. Lazarus menjadi salah satu contoh. Di sebelahnya itu orang kaya yang makan berlimpah-limpah. Dia cuma remah-remahnya, bahkan mungkin tulangnya, sisanya saja dibuang. Makan itu nggak makan sebenarnya, karena faktanya tubuhnya sakit semua. Mati. Pangkuan Abraham yang menjadi tempat terindah yang dia nikmati. Dia bersama-sama dengan Bapa orang percaya. Tidak dihormati sekalipun asal kita menemukan Tuhan. Keselamatan menjadi jaminan kekal. Mosok Yesus itu mati dengan cara tidak terhormat. Tapi dia dimuliakan bersama dengan Bapa. Iya, dia buktikan itu. Nah, namun sayangnya kita seringkali gagal pada sisi itu. Kita masih sering menggunakan tadi panca indera kita itu untuk menjelaskan pencarian kita akan Tuhan. Nah, bagaimana kita berusaha menjawab itu? Sebenarnya urut-urutan ini menjadi urut-urutan yang jelas. Manusia hidup bukan dari roti saja, tentu lewat setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kebenaran itu sebenarnya mengenyangkan kita, membereskan batin kita dan membuat kita bertanggung jawab atas hidup ini. Lalu makan, minum, pakai, dan selanjutnya itu pasti menjadi bagian akan kita bisa dapatkan ketika kita bertanggung jawab. Dan yang kedua itu Tuhan menjawab dengan telak ketika iblis meminta dia untuk menyembah. Kita merindukan kehormatan dan penghormatan dari orang lain. Seterhormat apapun orang, kalau mati tidak menemukan Tuhan, kehormatan itu juga sia-sia. Ada banyak tokoh-tokoh dunia yang nampak terhormat di depan mata, tapi hidupnya tidak menjumpai Tuhan secara nyata di dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Mati dalam kesengsaraan. Banyak. Tidak usah saya sebutkan, sejarah sudah mencatat itu. Tokoh-tokoh besar yang nampaknya hebat, tetapi mereka tidak menemukan Tuhan di kehidupannya, mati dalam kesengsaraan. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi itu realitas. Nah, yang berikutnya, kekuasaan. Kadangkala kita ingin memperdaya orang lain. Kita ingin menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Bahkan mematikan orang lain itu dengan kekuasaan yang kita punya. Percaya,
seberkuasa apapun manusia, Tuhan lebih berkuasa dibandingkan manusia itu. Jadi jangan takut. Nampak engkau kecil, nampak engkau rendah, tak berdaya, ya di tengah telikungan orang lain, yakinlah pembelaan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, Tuhan yang sejati setidaknya itu tadi ya Pak Jun, samar-samar kata Rasul Paulus menitipkan pesan itu. Yang pertama tentu lewat Alkitab. Yang kedua tentu lewat hamba-hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang gak matre itu ya Pak Doni ya. Hamba-hamba Tuhan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Gak gampang itu saudara. Tapi kami bertiga dan tim GSKI Sleepy itu berusaha untuk menjadi para pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita berjuang dan dukung kami baik dalam doa maupun apa yang Bapak Saudara bisa lakukan untuk pelayanan kami di GSKI Sleepy. Karena kami percaya setiap dukungan Bapak Saudara sekalian baik dalam doa, dana, ya, ide, gagasan, dan berbagai macam hal yang lain, asal itu dalam ketulusan bagi kemurnian pelayanan ini, sehingga pelayanan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tidak mungkin itu sia-sia. Mari terus menjalin hubungan yang baik. Kita terkoneksi terus lewat setiap program acara yang kita miliki di GSKI Sleepy. Nah, sebelum kita akhiri nih, Pak Jun, Pak Doni, apa hal yang terakhir bisa disampaikan? Saya bersyukur ya, kita memiliki Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus, dan Dia sudah mewahyukan dirinya, mewahyukan Alkitab yang begitu lengkap. Sayang sekali kalau kita jemaat orang Kristen tidak membaca Alkitab. Ya, jadi contoh seperti yang dikatakan Petrus, siapkanlah akal budimu supaya kamu bisa menerima penyataan Yesus Kristus. Jadi Tuhan sudah memberikan kita seluruh potensi, termasuk potensi yang paling unggul sebenarnya dalam hidup manusia adalah pikiran manusia, otak manusia, dan itu yang harus dimaksimalkan. Jadi ketajaman kita memahami Alkitab itu akan menentukan bagaimana kita menemukan Allah yang benar tadi. Andre Badoni, jangan sampai kita menuhankan yang lain, termasuk menuhankan diri sendiri. Saya memberikan contoh banyak pemikir-pemikir di dunia ini, ya contohnya mungkin kesempatan ini saya menyebutkan dua saja, Maslow dan Nietzsche ya. Maslow itu sudah menjelaskan kebutuhan manusia itu ada 5 tingkatan, dan apa yang kita baca, yang Pak Andre sampaikan adalah itu yang pertama, dari level yang pertama, lalu pencobaan yang kedua itu berbicara level yang kedua sampai kelima dari diagram Maslow itu, dan yang ketiga itu yang melampaui apa yang disampaikan oleh Maslow bahwa manusia membutuhkan nilai kekal, dan itu yang belum dijabarkan oleh Maslow tapi sudah dijabarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita tidak sadar akan kebutuhan kita itu, lalu bagaimana sumber pemenuhan kebutuhan kita itu. Jangan seperti tadi akhirnya justru hal-hal yang dihindari oleh Tuhan Yesus itu yang dikejar oleh manusia. Dan mungkin satu lagi ya, apa yang disampaikan Nietzsche itu ya, menarik tadi, manusia menuhankan diri sendiri. Caranya bagaimana? Dia harus membunuh Tuhan dulu. Tuhan harus mati baru manusia bisa hidup. Itu yang dijelaskan oleh Sartre terhadap pandangannya Nietzsche. Jadi sebenarnya sudah disebutkan, hanya mungkin orang Kristen tidak belajar gitu ya. Jadi tidak hati-hati ya. Tidak hati-hati, tidak belajar, jadi langkahnya tidak tepat. Padahal orang dunia saja sudah berpikir seperti itu. Tapi orang Kristen justru masuk di lubang yang sudah diwanti-wanti oleh orang sekuler ini karena tidak belajar begitu ya. Jadi justru Tuhan yang berkuasa itu Tuhan yang powerful. Manusia menunjukkan powerfulnya dengan gagah-gagahan. Tapi justru kalau power yang benar itu, seseorang yang powerful bisa menjadi powerless. Seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kekuasaan yang sejati adalah ketika dia justru menanggalkan kekuasaan itu, menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib. Ya, jadi saya bersyukur Pak Andre, Pak Doni, Tuhan sudah memberikan kita Alkitab yang bisa membuat kita bijaksana, bukan sekedar bijaksana tapi mengenal Tuhan, bukan saja mengenal Tuhan tapi
bisa sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam kita, supaya nanti pada akhirnya kita tidak samar-samar lagi menemukan Tuhan yang sejati itu. Iya. Pak Doni? Selain Alkitab yang sebagai sarana yang Tuhan kasih untuk kita bisa menemukan Tuhan, yang pasti Tuhan menggunakan pengalaman hidup supaya kita bisa menemukan Dia. Dan pengalaman-pengalaman hidup kita yakini bahwa itu membawa kita, menggiring kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bukan Tuhan situasional, bukan Tuhan dari satu sisi atau dua sisi, tapi Tuhan yang secara penuh kita bisa kenal dari semua sisi yang ada di dalam dirinya, meskipun dalam keterbatasan kita sebagai manusia untuk mengenal Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita sudah menemukan Tuhan, jangan gunakan Tuhan untuk mencapai apa yang maunya kita. Justru kalau kita udah menemukan Tuhan, harusnya kita menemukan apa yang Dia mau buat kita. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Itu titik klimaksnya ya. Iya. Baik. Bapak sudah dikasih Tuhan, bersyukur kalau malam hari ini kita bisa menikmati perbincangan kali ini, dan saya yakin setiap kita dicerahkan ya di sepanjang perbincangan tadi banyak hal yang kalau boleh dikatakan menjadi insight bagi pencarian kita dan penemuan kita akan Tuhan. Yang jelas, sekali lagi, boleh kita belajar, bahkan secara maksimal menggunakan nalar kita, logika kita. Boleh kita terbentur dengan berbagai macam persoalan. Boleh kita juga menggali kebenaran itu sedalam-dalamnya. Tetapi ingat baik-baik, semua itu bukan Tuhan. Tuhan lebih dari semuanya itu. Dan kalau kita sudah menemukannya, mari. Jangan pongah, jangan merasa sombong bahwa itulah yang terbaik dan paling benar. Dari setiap pendapat yang memang Tuhan titipkan kepada setiap orang. Banyak orang di sepanjang abad dan tempat itu Tuhan titipkan pesan tentang dirinya. Dan biarlah itu menjadi puzzle yang terus kita tata. Sampai pada akhir hidup kita, puzzle terakhir adalah puzzle kematian. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, saat itulah kelengkapan semua proses belajar kita. Kelengkapan semua realitas kita. Kelengkapan semua kemampuan kita menggali akan kebenaran itu terjawab. Jangan lelah untuk berjuang mencari dan menemukan Tuhan. Kalaupun bukan sekarang, bila kiranya sampai nanti kita mati, setelah kita mati, ketika iman kita terus kita pertahankan dan perjuangkan, semangat untuk mencari Tuhan itu terus kita pertahankan dan kita perjuangkan, di ujung dari kehidupan kita menemukan Tuhan yang sejati. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Biar kiranya kehidupan kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan,
semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Baik, kami tahu tidak mudah di dalam kehidupan ini untuk mencari dan menemukan Engkau yang sejati itu. Setiap kali pikiran kami, kecerdasan dan kepandaian kami di dalam proses belajar kami anggap sebagai sesuatu yang lebih utama bahkan dibandingkan Tuhan. Kami anggap itu sebagai Tuhan bagi hidup kami. Kami mendewakan pengetahuan kami, akal pikiran kami, kemampuan kami berteori tentang Tuhan. Sesungguhnya itu semua bukan Tuhan. Dan kami menjadikan kebutuhan-kebutuhan hidup kami sebagai sesuatu yang lebih penting dari segalanya, sehingga kebutuhan pun menjadi keinginan dan itu menjadi Tuhan bagi hidup kami. Realitas ini yang kadang-kala menjepit kami dan membuat kami kalah dan menjadikan semua keinginan itu sebagai Tuhan bagi hidup kami. Perjuangan kami bahkan nampak rohani ketika kami beragama. Kami anggap semuanya itu sebagai sesuatu yang mewakili Tuhan. Betapa bodoh kami, karena sebenarnya semua itu bukan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ketika kami melewati kehidupan kami belajar memaknai semuanya itu sebagai kepingan-kepingan puzzle dari hidup kami. Kepingan-kepingan teka-teki yang harus kami susun satu demi satu, mendampingkan dan menyandingkannya satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya itu melengkapi satu dengan yang lain. Menjadi pemikiran yang lengkap tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Setidaknya membuat kami menjadi sadar bahwa setidaknya kami baru memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan kami belum menemukan Tuhan. Ajari kami Tuhan dengan sungguh hati, hingga pada akhir hayat kami bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan akan Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan, namun ajari dan mampukan kami untuk menemukan dan memiliki Tuhan yang sejati itu. Tolong kami untuk menyelesaikan perjuangan kami sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu, ya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program acara rumah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.